Halo? Ya, halo. Ya, coba dikerasin suaranya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat siang. Selamat siang. Kok Ya, putus-putus. Maaf ya kok kalau putus-putus. aman-aman. yes. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Hera. Ibu Herawati, saat ini saya bekerja sebagai guru honor Oke, di SMP, di sebuah SMP di negeri di Toli-Toli. oke, Saya asal dari Sulawesi Tengah di Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli. oke, Yes. Usia saya saat ini 39 tahun. Iya. oke, Saya punya 3 orang anak. Pendapatan saya saat ini sebesar 3 juta rupiah per 3 bulan kok. per 3 bulan. Honor per 3 bulan baru terima. Oke, Terus pendapatan suami saya petani. Nanti habis panen sawah baru ada uangnya kok. oke, Jadi tidak menentu. Oke, kemudian pengeluaran rutin kan itu biaya makan, anak-anak sekolah, bensin, yang lain-lain. Kemudian saya juga punya utang bank. Itu saya ambil dana kur sebesar 30 juta. Itu cicilan bulanan saya itu sebesar 575.000 per bulan. Untuk Oke. apa itu utang Terus banknya saya itu? juga untuk kan punya tinggal dengan orang tua. Oh, Hmm, terus saya cuma punya tanah waktu itu jadi tambah ya rumah dapur. Kan oke, rumahnya kecil. Terus kita punya 2 keluarga jadi lalu ambil. Terus saya juga cicil motor kok, ambil cicilan motor untuk anak saya sekolah. oke. Iya, anak saya yang tua, yang Alif. Jadi pertanyaannya kok, mungkin saya ke pertanyaan saja. Ada 4 mungkin yang akan saya tanyakan. Yang pertama itu bagaimana cara mengatur keuangan dengan gaji yang tidak rutin setiap bulan. Oke. Yang kedua, bagaimana cara saya menyeimbangkan antara kebutuhan pokok, cicilan, dan tabungan darurat. Sementara saat ini saya tidak punya dana tabungan darurat atau simpanan ya, simpanan kalau orang Toli bilang simpanan timnya. Terus kemungkinan tambahan penghasilan yang kira-kira profesi saya saat ini dan strategi pelunasan utang agar lebih ringan itu kira-kira gimana kok? Hutangnya itu Itu ada saja. yang dana kur 30 juta, sama motor tuh berapa cicilan per bulan? Iya, 575. Itu udah gabungan antara kur dan motor. Iya, sudah gabungan. Kalau motor saja berapa? Kalau motor 420. Oke, kita akan bahas dari kita punya tangga ya. Jadi tangga yang pertama adalah kumpulkan 10 juta dulu sebelum lunasin apapun. Ya. Karena kenapa itu adalah bantalan untuk hidup. Nah, suami ini kan panen sawah tidak menentu. Dapatnya Iya, berapa? per 4-5 bulan baru panen. Oke, per 4-5 Nominalnya bulan. berapa Nominalnya? sekali panen? Biasa kalau 10 karung, kalau di sini biasa 500 satu karung 5 juta. Oke. Dengan ibu siapa tadi namanya? Ibu Bu Hera. Bu Ibu Hera. Herawati. Herawati. Iya. Oke, gini Bu Herawati. Kita punya prinsip yang pertama tabung 10 juta dulu sebelum lunasin apapun. Yes. Tapi dengan kondisi sekarang pasti sulit karena berarti 1 juta per bulan ya gajinya. Iya. Itu pengeluaran bulanan berapa, Bu? Tadi belum disebutin kayaknya. Iya. Kayaknya banyak kok. Kalau bulanannya banyak. Sekitar Banyak. mungkin 3-4 jutaan mungkin sebulan. Iya, Hah? karena biaya makan, anak-anak sekolah. Kan anak saya SMA yang paling tua. Yang ini Alif yang mendaftar, Muhammad Itu Alif itu yang tua. 3-4 juta dapatnya dari mana Bu? Karena 3 juta per 3 bulan kan? Iya, kan saya kebetulan saya honor di sekolah itu sebagai operator. Jadi Iya. biasa suruh bikin laporan, suruh bikin apa kan ada dana-dana kecil yang biasa dikasih. Sekitar berapa Bu jadinya per bulan pendapatannya? Gabungan dengan suami. Total. Iya. Kalau suami bulannya tidak ada kok.
Cuma mungkin saya punya penghasilan mungkin kalau di total mungkin adalah per bulan 2 juta dengan gaji honor saya per bulan. Berarti masih kurang ya setiap bulan sama Iya, pengeluarannya. karena kadang kalau disuruh bikin laporan baru ada uang. Kalau disuruh buat surat atau oralong, kan saya operator di sekolah. Oke. Gini, Bu. Pertama, kalau bisa pengeluarannya ditekan dulu. Iya. Dan dibikin budgeting yang ketat, Bu. Dicatat, setiap pengeluarannya dicatat. Itu yang pertama. Usahakan nggak lebih dari 2 juta gimana pun caranya. Itu yang pertama. Dan ini kan sebelum naik tangganya. Tangga yang pertama adalah 10 juta. Karena kita juga punya ini ya, Bro ya. Kita punya misi di pendidikan. Iya. Jadi 10 juta nanti dari kita, Bu. Jadi kita Iya. akan kasih 10 juta. Nanti asisten saya kontak Ibu. Ya. Yes. Terima kasih kok. Jadi itu untuk, tapi itu jangan dipakai ya, Bu ya, nanti Ya, uangnya. untuk duit darurat ya. Itu kita uang ngomong. darurat yang Yes. Ibu taruh di rekening. Jangan pernah disentuh, jangan pernah dipakai, ya. Insya Allah, insya Allah. Oke, jadi untuk Bu Hera 10 juta dari kita. Jadi Ibu nanti masuk ke tangga yang kedua. Yes. Ketika pengeluaran sudah dikecilkan, fokus untuk lunasin hutangnya, Bu. Itu dulu. Setelah lunas hutang, jangan pernah berhutang lagi. Ketika selesai udah tidak ada hutang, Ibu Hera fokus untuk dapatkan tabungan tadi kan udah 10 juta. Ditabung tuh 575 ribunya, anggap jangan nyicil ke luar lagi. Yes. Nyicil ke diri sendiri. Jadi setiap bulan Bu Hera bayar tuh 600 ribu ke diri sendiri. Sampai itu jadi 20 sampai 30 juta. Itu dulu, Bu. Pelan-pelan dulu. 3 tangganya diberesin. Tangga pertama kita yang bantu. Tangga kedua itu coba diberesin. Setuju. Hutang itu difokus kita pakai namanya metode bola salju. Dari yang paling kecil dulu ke paling besar. Jadi kalau motor tuh lebih kecil dibanding kur, lunasin yang motor dulu. Halo? Iya kok. Ada tulis kok, jadi saya. Oke, nggak apa-apa, Bu. Sambil tulis nanti bisa sambil diulang lagi videonya. Iya. Jadi step 1 itu kita yang bantu. Tangga pertama. Tangga kedua adalah lunasin hutang. Fokus itu dulu, lunasin hutang. Oke. Tangga ketiga adalah punya at least 20 sampai 30 juta, Bu, di rekening tadi. Sambil kalau misalnya suami bisa ada apa yang dikerjakan, yang lain coba dicari. Iya, ibu Untuk kan mendapatkan juga penghasilan. pengajar kan? Kenapa nggak kayak Iya. ini jadi tenaga buat ini les-lesan atau kayak ngajarin di luar jam Apakah masih ada kerjanya? waktunya untuk begitu, Iya, bisa les juga kan? Sebenarnya- Ngajarin les kan? Iya, sebenarnya mau kok, cuman ini kan saya punya sekolah kok. Di SMP 8 deh. Iya. Ya. Di sini tuh pelosok. Saya cek Ya, Instagram saya kok Herawati Hera. ya. Saya di pelosok, jadi di sana itu tuh kok ajak sekolah saja anak kok luar biasa. Ada punya siswa saya mungkin seumuran kok 20 lebih. Ya. Saya punya siswa saking belajar itu bagi mereka bukan kebutuhan utama. Iya. Ya. Oke. Harusnya clear ya, Bu ya? Iya, Oke. iya. Terima kasih, Bu Hera. Oke, makasih kok. Oke.